Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah membuat akun, membuat nama akun sekaligus saldo awal neraca saldo. Nah, ini saldo awal neraca saldonya ya. Nanti kita akan membuat kode nama akun sama saldo di debit dan kredit. Nah, setelah sebelumnya itu video-video sebelumnya, dua video sebelumnya itu mengenai tata cara atau langkah-langkah membuat data perusahaan. Nah, sekarang langkah kedua dalam mengoperasikan atau menjalankan MyYob adalah membuat akun. Jadi yang pertama adalah membuat data perusahaan, yang kedua membuat akun, yang ketiga membuat neraca saldo awal. Seperti itu. Oke. Di sini ada modul yang di sini disebutnya modul account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, stock control, dan card file. Nah, yang sering kita lakukan atau kita pakai itu adalah modul account, modul banking, modul sales, purchase, stock control, dan card file. Nanti di sini mungkin ada istilah yang berbeda ya. Di sini ada yang bilang stock card gitu. Tapi intinya sama, stock control atau stock card gitu. Jadi cuman istilahnya aja beda, fungsinya sama seperti yang sudah pernah Ibu bilang. Oke. Kalau kita pertama membuat nama-nama akun dan nomor kodenya itu di modul account. Nah, kemudian kita pilih account list. Sini ya, kalau record journal entry ini untuk menyusun jurnal penyesuaian, mencatat jurnal penyesuaian. Kalau transaction journal ini untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah kita buat gitu dari awal sampai akhir, tergantung kita setting tanggalnya dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, kita masuk ke account list. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, yang pernah Ibu bilang atau sebelumnya Ibu bilang kalian harus menghafal kepala atau pala ya. Nah, inilah pala 1 untuk aset, pala 2 untuk liability atau hutang, pala 3 ini untuk kapital atau modal, pala 4 ini di sini nih pala 4 untuk income atau pendapatan, cost of sales pala 5, expense pala 6, beban-beban, other income pala 8. Jadi pala 7 nggak ada ya, kepala 7 nggak ada. Pala 8 itu other income atau pendapatan lain-lain. Pala 9 ini untuk beban lain-lain. Nah, di bagian all account ini mencakup keseluruhannya. Jadi sama aja kita mau pakai yang mana. Nah, di bagian bawah ini ada help, ini untuk bantuan, nggak perlu lah ya biasanya. Print untuk ngeprint kalau misalnya memang perlu di print. New untuk membuat baru. Nah, kalau up ini untuk menggeser ke kanan atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Down juga. Nah, di sini ada link nanti untuk materi selanjutnya. Ini link account. Jadi maksudnya link account ini bahwa akun ini, akun bank ini terhubung dengan akun-akun yang lain. Seperti itu. Nah, tipe ini ada aset, nanti kita lihat ya tipe-tipenya banyak. Ada NT, not tax, tidak terkena pajak, maksudnya seperti itu. Nah, ini balance untuk memasukkan saldo awal. Oke, kita lihat di sini ada contoh di UD Wirastri, beda-beda ya PT-nya, nggak apa-apa. Yang penting tujuan pembelajarannya sama. Di sini ada kode. Kita terserah kita mau edit atau kita mau bikin new, bisa aja. Kita misalkan ini kalau kita mau edit, kita double klik aja. Nah, double klik ya, kita ulang. Nah, kita double klik. Nah, lihat ini inactive. Fungsinya untuk menonaktifkan akun, jadi nggak berfungsi. Jadi kalau misalnya kita melihat, kalau kita pencet inactive, kemudian kita melihat di transaction journal atau misalnya kita menjurnal penyesuaian, itu nggak akan muncul bank akunnya. Jadi jangan sampai inactive ini terchecklist, terkecuali memang akun itu tidak terpakai.
header ini untuk kita pakai detail akun aja ya. Karena apa? Kalau header ini untuk kepalanya, misalkan satu aset, kedua liability, jadi yang tidak ada saldonya, seperti itu. Tidak ada saldonya kita pakai header, tapi kalau yang ada saldonya kita biasa saja gunakannya detail. Ini akun klasifikasinya aset, akun tipenya adalah bank. Kenapa? Karena ini cash in bank dan petty cash ya. Akun tipenya itu bank. Akun numbernya sama 1100. Nah, nama akunnya cash in bank. Kita tinggal ketik aja cash in bank. Nah, opening balance ini saldonya. Jadi ada dua cara memasukkan saldo awal. Yang pertama langsung ke di sininya opening balance, lebih cepat di sini 46 juta. Di tab. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita itu kan tadi kita ganti double klik ya. Sekarang kita pakai new, intinya sama, new. Klik new. Kemudian ininya kita pakai bank karena kan petty cash ya. Di sini 1200, kita enter new account petty cash. Kemudian tab, ada di keyboardnya itu ada tab ya. Klik tab aja. Jadi di Mayop itu mengerjakannya gunakan tab, lebih cepat. Kalau misalnya kita pakai mouse itu lebih lama. Petty cash 5 juta tuh 2. Nah, kalau mau lebih cepat kalian tab setelah ketik opening balance misalnya 5 juta, kalian tab langsung new. Nah, nggak perlu oke lagi. Kenapa? Otomatis dia tersimpan. Nanti kita lihat ya. Kemudian ketiga 1300 akun receivable ya, berarti masukkan ke akun receivable. Akun tipenya ini jangan sampai salah, misalkan akun receivable kalian akun tipenya masih bank. Nah, nanti berpengaruh. 1300 tab akun receivable. Tab lagi 82.500 23. Seharusnya kita new aja ya, tapi kita lihat petty cash tadi kan langsung di new, masuk atau tidak. Kita oke. Nah, lihat ada kan. Nah, akun receivable-nya juga ada kan, gitu. Ya, jadi kita lebih mudah di new saja, kecuali kalau misalnya mau agak sedikit ribet kalian edit data yang sudah ada, gitu. Oke. Kita langsung new aja. Other asset 1400. Masih akun receivable ya, karena dia tergolong masuk golongan allowance, masuk golongan akun receivable. Allowance for the full debt 8.500. Tab lagi, jadi gunakan tab aja untuk pindah new. Oke. Begitu seterusnya aset, liability, capital, income ya. Jadi tidak perlu ada yang dihapus. Kalau misalkan mau merapikan silahkan, tapi kalau misalnya kita karena mengejar waktu supaya lebih cepat, jadi yang tadi aja kalian new saja, diklik new tab gitu. Nah, dan langsung masukkan saldo awalnya pada saat membuat akun. Nah, itu kita close dulu. Itu masukkan saldo awal sekaligus pada saat membuat daftar akun. Ada lagi caranya membuat saldo awal. Kita klik setup balance. Nah, di sini balance itu saldo ya. Akun opening balance berarti saldo awal pembukaan. Kita klik. Nah, ini tinggal diketik 46 juta. Nah, kemudian ini misalkan nggak ada petty cash. Oh, akun receivable. Nah, allowance. Ibu lupa tadi pada saat memasukkan saldo allowance harusnya minus 8.500. Muncul terus deh. Minus 8.500. Nah, seperti itu ya, tinggal kita ketik aja, misalkan di sini Ibu bikin 7 juta. Ini masih asal aja ya, tab 9 juta, tab 2 juta.